Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan, saya Safira Diva Aini, seorang mahasiswi PGSD semester 5. Pada video kali ini saya akan membahas tentang keterkaitan kedudukan kurikulum dalam pembelajaran di sekolah dasar. Video ini merupakan tugas akhir semester pada mata kuliah telaah kurikulum yang dipegang oleh Bapak Ahmad Dedi Marzuki MPD. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke pembahasannya. Keterkaitan kedudukan kurikulum dalam pembelajaran di SD. Sebelum kita membahas tentang keterkaitan kedudukan kurikulum dalam pembelajaran di SD, kita harus mengetahui dulu kurikulum itu apa dan pembelajaran itu apa. Nah, kurikulum itu dapat diartikan sebagai pedoman atau seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan proses pembelajaran, serta penilaian hasil belajar. Sedangkan pembelajaran itu adalah proses interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar lainnya untuk membantu peserta didik belajar dan mencapai tujuan. Di tingkat SD, kurikulum itu merujuk pada panduan lengkap yang mengatur seluruh kegiatan pembelajaran, mulai dari materi pelajaran, metode pengajaran, hingga penilaian. Kurikulum merupakan jantung dari proses pembelajaran yang mengarahkan dan memfasilitasi pengembangan kompetensi siswa. Kurikulum di sekolah dasar memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter, pengetahuan, dan keterampilan anak. Nah, kurikulum ini memiliki kedudukan yang sangat sentral dan fundamental dalam pembelajaran di SD. Bahkan, kurikulum menjadi tempat kembali seluruh kebijakan-kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh pihak manajemen sekolah maupun pemerintah. Selanjutnya, kedudukan kurikulum dalam pembelajaran. Yang pertama, pusat. Kurikulum berada di jantung proses pembelajaran. Jadi semua kegiatan belajar mengajar itu berpedoman pada kurikulum. Yang kedua yaitu dinamis. Nah, kurikulum itu bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Lalu yang ketiga, berkembang. Nah, kurikulum ini terus berkembang seiring dengan kebutuhan siswa dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lanjut, keterkaitan kedudukan kurikulum dalam pembelajaran di sekolah dasar dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Kurikulum ini mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin dicapai siswa. Tujuan ini menjadi acuan bagi guru dalam merancang kegiatan pembelajaran. Yang kedua, materi pelajaran. Kurikulum menentukan materi pelajaran yang harus diajarkan. Materi ini disusun secara sistematis dan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Lalu aspek ketiga yaitu metode pembelajaran. Kurikulum memberikan arahan tentang metode pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, guru dapat memilih metode yang sesuai dengan karakteristik siswa dan materi pelajaran. Kemudian aspek yang keempat yaitu evaluasi pembelajaran. Kurikulum juga mengatur cara mengevaluasi pencapaian siswa. Evaluasi ini digunakan untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua unsur yang memiliki pengertian yang berbeda, tapi keduanya ini memiliki hubungan yang sangat erat, memiliki keterkaitan satu sama yang lainnya. Dan kurikulum maupun pembelajaran ini memegang peranan penting dalam dunia pendidikan. Jika bisa diilustrasikan, maka kurikulum itu dianggap sebagai ruh dan proses pembelajaran itu dianggap sebagai tubuh. Di sini ada beberapa contoh keterkaitan kurikulum dalam pembelajaran. Yang pertama, jika kurikulum ini menyebutkan tujuan pembelajaran untuk kelas 1 itu adalah mengenal huruf abjad, maka guru akan merancang kegiatan pembelajaran seperti menyanyikan lagu abjad, bermain tebak-tebakan huruf, atau membuat gambar sesuai huruf. Nah, setelah itu guru akan melakukan evaluasi dengan meminta siswa menuliskan huruf-huruf yang sudah dipelajari. Jadi kurikulum itu bukan hanya sekedar kumpulan materi pelajaran, tetapi juga merupakan pedoman yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Contoh yang kedua, misalkan dalam pembelajaran tema lingkungan hidup di kelas 3 SD.
Nah, kurikulum ini akan menentukan kompetensi dasar yang harus dicapai siswa, seperti memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengidentifikasi jenis-jenis sampah. Kemudian dalam pembelajaran, guru itu merancang kegiatan pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan usia siswa, seperti eksperimen sederhana untuk menguji kualitas air atau membuat poster tentang penghematan energi. Itulah tadi beberapa contoh keterkaitan kedudukan kurikulum dalam pembelajaran di SD. Jadi dengan memahami keterkaitan ini, kita dapat merancang kegiatan belajar mengajar yang efektif dan dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajarannya. Tanpa kurikulum yang jelas, pembelajaran di SD akan kehilangan arah dan tidak dapat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan wawasan baru untuk kita semua.